By the way, apa kabar para gamers FF yang keren dan ganteng? Sudah berapa kali mati hari ini? Enak kali ya kalau udah mati tinggal main lagi. Tapi untuk kesempatan review sekaligus membahas sebuah kisah permainan yang benar-benar mematikan, dimana para gamers di film ini akan beneran modar jika gagal menyelesaikan permainannya. Film ini berjudul Escape Room 2021, merupakan sequel kedua dari Escape Room di tahun 2019. Langsung bahas yang kedua. Karena udah banyak yang bahas, entar malah diserang bocil udah pernah bahas bang. Dahlah, film ini menceritakan tentang para juara dari permainan mengerikan sebelumnya, hingga suatu ketika mereka dijebak dan dikumpulkan untuk mengikuti permainannya kembali. Di tengah perjuangan untuk bertahan hidup, mereka berusaha untuk mengungkap dalang dari permainan tersebut. Akankah mereka berhasil? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayam. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan cuplikan dari sequel Escape Room sebelumnya, di mana sekelompok orang telah dijebak dan dipaksa untuk menyelesaikan teka-teki agar bisa selamat dari kematian. Parahnya lagi, permainan ini disiarkan secara langsung dan dijadikan hiburan bagi orang-orang yang doyan melihat penderitaan dan penyiksaan. Dan di akhir permainan, dua orang pemenang berusaha mencari dalang dari permainan ini. Dan menurut petunjuk, pria yang bernama Minos itu berada di pusat kota New York. Everyone else who sent us invitations stuck the logo. They're coordinating. Are you in? Yeah, I'm in. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih dengan diperlihatkannya rumah seorang pria. Ia bernama Minos di tahun 2003, di mana pada saat itu permainan Escape Room masih dalam proses pembuatan. Terlihat seorang bocil yang bernama Claire baru pulang liburan bersama ibunya yang bernama Sonya. Melihat Claire yang bahagia, Sonya teringat dengan suaminya yang tidak pernah punya waktu untuk mereka. Kemudian Sonya menemui si Papih di ruang kerjanya. Terlihat Minos dengan semua rancangan permainannya sedang sibuk mendesain ruangan-ruangan untuk dijadikan tempat permainan. Lalu Sonya mengatakan, neneng teh udah pusing lihat Aa gini terus. Pokoknya talak aing. Cerai, rai. Mendengar perkataan Sonya, Minos pun marah, apalagi jika sampai Sonya membawa Claire. Kemudian Minos berusaha menenangkan diri karena ia tidak mau proyek yang sedang ia rancang malah amburadul gara-gara gugatan cerai. Namun ketika Sonya kekeh dengan niatannya, Minos menyuruh Sonya untuk menenangkan diri dengan mandi saja. Setelah beberapa saat, sang istri yang berada di WC luksurinya masih merasakan galau tentang kondisi rumah tangganya. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, Minos menjebak Sonya di kamar mandi. Ternyata Minos menjadikan istrinya sebagai objek dan menjebaknya dalam permainan. Tak lama kemudian, air panas keluar dengan suhu yang terus meningkat. Lalu Sonya melihat sebuah teka-teki tentang sebuah benda yang berbentuk seperti batuan. Meskipun Sonya belum tahu jawabannya, ia bergegas mencari jawaban dari gundukan batu di dekatnya. Dari sebuah batu, Sonya mendapatkan sebuah magnet. Saat air dengan suhu yang panas terus keluar, ia pun bingung dengan fungsi magnet tersebut. Rupanya, magnet tersebut adalah alat untuk menggerakkan besi yang menguncinya. Tapi sialnya, kondisi Sonya yang sudah ripuh membuatnya gagal untuk keluar. Ia pun tewas dengan kulit yang melepuh. Kemudian scene beralih ke masa sekarang. Setelah beberapa tahun berlalu, Minos menemui Claire yang kini sudah tumbuh dewasa dengan tampilan yang sangat cetar membahenol. Kalian pasti hejo melihatnya. Ternyata pemain film psikopat bocil Esther sudah bohai ya om. Tapi malang bagi Claire, karena selama ini ia dikurung ayahnya dan dipaksa untuk membantu merancang ruang permainan. Minos pun mengatakan bahwa kali ini para bos sudah memasang taruhan yang besar-besar. Banyak cuan nih. Sementara itu,
Claire yang sudah muak dengan kelakuan ayahnya, apalagi dengan tujuannya yang ingin mengumpulkan pemenang di escape room sebelumnya. Karena menurut Minos, mereka harus dijebak lagi dalam permainan untuk memenuhi request dari para langganannya. Terlebih Minos pun khawatir mereka akan melaporkan kelakuannya kepada polisi jika masih berkeliaran bebas. Kemudian scene beralih kepada seorang wanita yang bernama Zoe. Ia dan temannya yang bernama Ben sedang OTW untuk pergi ke kota New York, di mana kedua orang ini adalah pemain yang berhasil selamat dari escape room sebelumnya. Setelah 6 bulan berlalu, mereka berniat untuk mengungkap kejahatan Minos yang berada di kota tersebut. Setelah sampai di New York, mereka lanjut menuju ke sebuah gedung yang merupakan lokasi perusahaan milik Minos. Zoe pun yakin Minos pasti berada di sana. Sesampainya di sana, Zoe merasa heran karena tempat tersebut terlihat sepi. Padahal di Google Map 2 hari yang lalu tempat itu masih dipenuhi para pekerja. Lalu mereka didatangi seorang pemuda gembel jenius yang menawarkan bantuan untuk bisa masuk ke dalam gedung itu. Tapi tiba-tiba rupanya pemuda tersebut adalah Jambret. Jambret itu pun kabur ke arah stasiun kereta bawah tanah. Tapi sialnya mereka malah terjebak di dalam kereta. Si Jambret pun berhasil membawa kalung milik Zoe. Sementara Zoe dan Ben kini terbawa kereta entah kemana. Jenius kan? Saat berada di dalam kereta, Zoe mendengar suara berisik dari sambungan gerbong. Dan ketika Zoe periksa, melihat gerbong yang terlepas, Zoe dan 5 penumpang lain pun panik. Dan anehnya, jalur kereta ini seperti ada yang sedang mengaturnya. Meskipun kereta nyocol ke pembatas, tapi mereka berhasil selamat. Kemudian mereka berusaha untuk meminta bantuan. Namun sialnya mereka tidak mendapatkan sinyal. Seperti biasa. Dan anehnya lagi, mereka terkunci di dalam kereta tersebut. Kemudian si botak berusaha meminta bantuan lewat CCTV yang terpasang. Tapi tak lama kemudian, mereka mendengar suara pengumuman dari dalam toa yang memerintahkan mereka untuk mencari sebuah bingkisan yang sudah tersimpan di dalam kereta. Mendengar pengumuman tersebut, Ben merasa yakin bahwa ini adalah kelakuan si bangsat Minos yang kini berulah lagi. Saat Ben menyebutkan Minos, penumpang yang lain pun kaget. Ternyata keempat orang ini juga adalah orang-orang yang pernah lolos dari permainan escape room sebelumnya. Dengan kata lain, Minos sudah berhasil melancarkan rencananya. Terlihat mereka pun tidak percaya jika harus menjalani permainan yang mengerikan itu lagi. Di tengah kepanikan, mereka mendengar sesuatu dari luar kereta. Lalu, seorang wanita gotik yang bernama Rachel berusaha untuk melihatnya. Ternyata seluruh bagian kereta kini dialiri listrik. Dalam keadaan seperti itu, mereka pun mustahil untuk bisa kabur. Saat pengumuman itu terdengar lagi, seorang yang bernama Ned berhasil menemukan bingkisan yang tadi disebutkan. Dari dalam bingkisan tersebut, mereka mendapatkan sebuah pegangan pintu masinis. Sebelum mereka menggunakannya, seorang wanita keribo menemukan pintu rahasia. Kemudian si botak berusaha membuka pintu masinis yang teraliri listrik. Setelah pintu masinis terbuka, mereka menemukan sebuah slot yang membutuhkan 9 koin. Mereka pun bingung karena dari tadi mereka tidak menemukan koin yang dimaksud. Lalu, Zoe melihat sebuah tulisan dengan kalimat, "Iklan yang salah harus ditarik." Ia pun yakin, iklan di dalam kereta pasti ada hubungannya dengan koin. Mendengar iklan yang salah, Ben teringat bahwa ia pernah melihatnya. Ia pun menunjukkan sebuah iklan yang tidak memiliki satu huruf pada kalimatnya. Kemudian,
Zoe memikirkan lagi tentang iklan yang harus ditarik. Ia pun yakin bahwa pegangan di kereta yang berjajar secara alfabet harus ditarik sesuai huruf yang menghilang dari iklan. Tanpa berlama-lama, Zoe pun mencobanya. Setelah satu huruf ditemukan, kalimat di layar pun muncul. Kemudian yang lain pun melakukan cara tersebut. Di tengah bahaya sambaran listrik, tinggal 3 koin lagi yang harus mereka temukan. Naas bagi si botak, perjuangannya pun berakhir saat ia disengat listrik bertegangan ekstrim. Kemudian, Zoe memperhatikan kalimat di layar. Ia pun menebak kalimat yang belum lengkap tersebut adalah welcome back. Mendengar jawaban dari Zoe, mereka pun langsung beraksi. Bukannya keluar dengan selamat, mereka yang tinggal berlima kini terjebak di dalam sebuah lift. Lalu tiba-tiba, meskipun berhasil keluar dari dalam kereta, mereka pun sadar bahwa Minos sudah membawa mereka ke stage permainan selanjutnya. Karena pintu lift belum terbuka, para alumni escape room ini pun menceritakan keberhasilan mereka masing-masing di masa lalu. Setelah sesi curhat liftnya selesai, mereka mendengar suara pintu lift terbuka. Kemudian mereka langsung keluar. Dan kali ini mereka berada di sebuah ruangan dengan suasana perbankan. Lalu mereka melihat sebuah pintu keluar di sisi lain ruangan. Tapi tidak semudah itu. Nobody touch anything. Rupanya, si Kribo menginjak sebuah ubin yang membuat laser aktif. Nice and slow. Oh, Really nice and slow. really what you 2, 1. Untung saja, si Kribo tidak terpotong oleh panasnya laser tersebut. Tak lama kemudian, sebuah peringatan terdengar, di mana dalam waktu 10 menit, pintu akan tertutup secara otomatis. Mereka pun berusaha mencari petunjuk agar bisa sampai ke pintu exit tanpa mengenai ubin yang aktif. Lalu, Ned mengatakan bahwa ia menemukan sebuah kunci yang berada di dalam permen. Di saat itu pula, Zoe yang berinsting tajam merasa bahwa kunci tersebut mungkin untuk membuka brankas yang sedang ia lihat. Tak lama kemudian, mereka mendengar petunjuk lagi dari mesin ATM dengan kalimat, masukkan PIN untuk mengambil dana kematian. Aduh! Lalu, Zoe dan Ben menemukan sebuah loker yang bertuliskan nama Sonya. Only one way to find out. Tanpa diduga, brankas tersebut berisi berlian yang tajam hingga membuat tangan Zoe berdarah. Sementara dari brankas lain, si Kribo menemukan 2 gepok kertas kosong. Dari semua petunjuk tersebut, Zoe yakin bahwa petunjuk yang dimaksud adalah uang kematian. Ia pun menyuruh Rachel untuk memberikan kertas tersebut. Ternyata meja itu tidak bisa mereka lewati. Are the bills okay? Yeah, this one's good. Hey. It's working. Akhirnya, petunjuk berikutnya mereka dapatkan. Look! 1209
toward London and 1203. Kali ini, mereka harus bisa menemukan rute dari angka-angka pada jam dinding. Okay, 1203. One. Hey, something just open over there. Look. Tanpa diduga, mereka membutuhkan pin lagi untuk membuka berangkas. Di tengah waktu yang terus mepet, mereka mencari petunjuk dari kalimat bumi harus tetap berputar. Dirasa sudah muak, Ned memaksakan diri untuk melangkah dengan acak. What are you doing? Wait, what? Hampir saja mereka tewas terkena laser dan si tolil Ned pingsan karena kelakuannya sendiri. Lalu si Kiribo merasa bahwa bumi berputar itu berarti kita harus memutarkan berangkasnya. Let it stop turning. Ternyata dugaan si Kiribo benar. Mereka pun mendapatkan sebuah peta untuk jalur ubin yang harus dilewati. Alright. Okay, you guys going up. I got it. Careful. Six times straight. Akhirnya, mereka berhasil melewati steg ruangan yang kedua. Terlihat mereka pun merasa lega karena semua pemain selamat. Tapi tiba-tiba, lagi dan lagi, Minos menggiring mereka ke steg permainan selanjutnya. Dan kali ini mereka berada di dalam sebuah ruangan dengan suasana pantai. Kemudian si Kiribo menemukan sebuah kamera yang memiliki petunjuk pertama. Setelah foto didapatkan, petunjuk menyuruh mereka untuk mencari jangkar untuk dijadikan kunci. Lalu mereka mencari jangkar dan petunjuk lainnya. Dan untungnya mereka menemukan alat pendeteksi logam. Dan tentu saja itu akan memudahkan untuk misi pencarian jangkar di dalam pasir. You know, my dad found a silver dollar with one of those once. It's with these people and these crazy ass mannequins. Akhirnya jangkar itu ditemukan. Let me grab it. Terlihat mereka pun mulai panik saat mengetahui pasir pantai tiba-tiba mulai amblas. Melihat Rachel yang terhisap pasir, Ned memberanikan diri untuk menyelamatkannya. Namun sialnya, Ned malah bernasib sama dengan Rachel. Karena semua tempat akan ikut amblas, mereka merasa tidak mungkin bisa menolong Ned. Dan Ned pun tewas ditelan pasir. Saat berada di dalam toko, Zoe menemukan petunjuk lain. Ia pun mengira pintu keluar ada di dalam kulkas. We have to move. This whole thing's going down. Melihat tangga di mercusuar tiba-tiba muncul, Zoe berniat untuk memeriksa mercusuar tersebut. Tapi tiba-tiba, I'm gonna go check it out. I'm coming with you. sesampainya di mercusuar, Zoe mendapatkan petunjuk lainnya. Dan kali ini mereka harus mencari sosok wanita yang buta. Di tengah riuhnya pencarian,
Zoe menemukan sebuah celah. Ia pun merasa bahwa celah tersebut adalah jalan untuk keluar. Namun di sisi lain, Ben teringat akan sebuah patung yang matanya tertutup. Ia pun bergegas untuk mengambilnya. Rupanya penutup mata itu adalah colokan listrik untuk kulkas. Saat pintu keluar di kulkas terlihat, Zoe pun sama menemukan pintu keluar di atas mercusuar. Mereka pun bingung harus keluar lewat mana. We don't know where that's gonna lead. We have to go here. This is the way out. Hurry, let's go. Yeah, okay. You cannot achieve the game. Brianna, come on. Brianna, come on. Come on. Brianna, come on. Karena si Kribo takut salah jalan, ia pun akhirnya menuju Zoe dan yang lain. Karena waktu sudah mepet, akhirnya ia pun tidak ada jalan lain selain masuk ke dalam kulkas sendirian. Dan karena terlalu banyak menyia-nyiakan waktu, Ben pun jatuh dan terhisap pasir. Terlihat Zoe pun syok parah saat melihat Ben bernasib tragis. Lalu Zoe dan Rachel pergi untuk mencari jalan keluar. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara hingar-bingar kota. There's something over there. We made it. Saat berhasil keluar, tiba-tiba Don't let it go. I don't understand. What's going on? rupanya si Kribo berhasil selamat dari tempat tadi. Ternyata jalan lewat kulkas sebenarnya adalah jalan yang benar. Hadeh, kematian si Ben sia-sia saja. Lalu melihat suasana kota, mereka merasa ini cuma rekayasa Minos saja. Lalu si Kribo mengatakan bahwa mereka harus bisa terhindar dari hujan asam yang akan turun sebentar lagi. Ia pun menyuruh yang lain untuk segera masuk ke dalam toko. Di tengah waktu yang kian mepet, mereka mencari kunci untuk membuka toko tersebut. I've got a key. I got it. Here. Careful. I got it. Tapi sialnya usaha mereka gagal. Mereka pun cuma bisa bertahan dengan atap yang mulai hancur terkena cairan asam. Kemudian mereka melihat sebuah petunjuk lagi. Dan kali ini mereka berusaha untuk menggunakan telepon yang terkunci rantai. Mereka pun berinisiatif menggunakan air asam agar rantai bisa meleleh. Kemudian mereka menemukan botol yang tidak meleleh untuk menampung air asam. Setelah air asam didapat, mereka pun menggunakannya. Akan tetapi, telepon tidak berfungsi. Kemudian Zoe melihat petunjuk lagi. Ia pun mengira petunjuk tersebut ada hubungannya dengan mobil taksi di dekat mereka. Ia pun berusaha masuk, namun waktu air asam memancar kian mepet. Di tengah payung yang mulai rombeng, pintu taksi pun terbuka. Dan ketika berada di dalam taksi, Zoe mengajak temannya untuk segera masuk. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, pintu taksi tertutup sendiri. Bahkan pintu telepon pun menutup lagi. Dirasa tidak ada lagi cara untuk bisa selamat. Rachel dan si Kribo pasrah untuk mati bermandikan air asam.
Di sisi lain, karyawan Minos melaporkan bahwa seseorang sudah menyabotase steg ruangan terakhir. Akan tetapi, Minos mengatakan untuk terus menjalankan permainannya karena ia tidak ingin followersnya kecewa dan cuan-cuannya berhamburan. Sementara itu, Zoe yang berhasil diselamatkan kini berada di tempat Claire. Lalu, Claire menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Terlihat Zoe pun marah setelah mengetahui Claire adalah anak si Minos. Claire yang merasa bersalah pun mengatakan bahwa ia juga telah menyelamatkan Ben saat terisap oleh pasir. Lalu, ia menunjukkan Ben yang saat ini berada di sebuah ruangan dengan keadaan selamat. Tapi tiba-tiba, lokasi si Ben ketahuan. Ia pun diculik anak buah Minos untuk ditempatkan dalam permainan terakhir. Sementara itu, alasan Claire menyelamatkan Zoe adalah untuk membantunya untuk bisa keluar dari kurungan Minos. Karena ia merasa hanya Zoe lah yang mampu memecahkan teka-teki di kamarnya. Claire pun mengatakan bahwa Zoe memiliki 2 kesempatan lagi. Karena jika semua kesempatan sudah habis, oksigen di dalam kamar akan tersedot habis dan pastinya bakalan engap. Tanpa berlama-lama, Zoe mencocokkan simbol dan angka di depannya. Zoe, what do you see? What? I can see what you can't see. That's why you're dead. Well, what are they? There's 3, the pentagram. The second one is a cross-section of a Nautilus shell. The golden ratio exists with all 3 of those images. Tapi sialnya, usaha pertama mereka gagal. The golden ratio is represented by the regular 5, right? Wait, but how does that course? All of the tiles are in lowercase. I got it! I got it! Akhirnya, kini usaha mereka berhasil. Mereka pun bergegas keluar untuk menyelamatkan Ben. Tapi tiba-tiba, Minos yang sudah menembak pacar Claire tiba di tempat tersebut. Di tengah kemarahan Minos, pacar Claire yang merupakan anak buah Minos berusaha membantu. Kali ini, Claire berhasil membalikan keadaan. Minos pun terjebak di permainannya sendiri. Kemudian, Claire dan Zoe bergegas untuk menyelamatkan Ben yang sudah ripuh. Got it. Tepat pada waktunya, Claire berhasil menyelamatkan Ben. Lalu, Claire menyuruh Zoe untuk segera pergi dengan menggunakan mobil Minos. Sementara Claire akan menghubungi polisi agar ayah dan anak buahnya yang sudah ia kurung mendapat hukuman yang setimpal. Setelah Zoe pergi, Claire kembali ke kamarnya. Kemudian, Claire mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan ayah goblok ini yang sudah tega membunuh ibunya. Claire yang sudah lama menginginkan balas dendam akhirnya menyedot semua oksigen di kamar tersebut. Goodbye, Dad. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali, bukan? Zoe dan Ben yang merupakan juara escape room sebelumnya memutuskan untuk balas dendam kepada Minos. Di tengah misinya tersebut, mereka malah dijebak oleh si Jamret yang merupakan anak buah Minos. Mereka pun dijebak dan dipaksa untuk melakukan permainannya lagi bersama para champion lainnya. Di tengah kejeniusan Zoe, Claire meminta bantuannya untuk membebaskan dirinya dari kurungan sang ayah. Karena selama ini, Claire tahu Zoe adalah orang yang jenius dan merasa yakin bahwa Zoe bisa membantunya untuk bebas. Dan di akhir cerita, Claire berhasil membalaskan dendam atas kematian ibunya. Sementara Minos pun akhirnya tewas di permainannya sendiri. Meskipun bukan Zoe yang melakukannya, tapi misi Zoe dan Ben sudah berhasil. IMDb untuk film ini adalah 5,8. Cocoklah diberi nilai 6,9. Karena meskipun ceritanya sederhana, aksi kejeniusan dan ketegangannya benar-benar terasa. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Escape Room 2021. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video lainnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.